Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya Nafi Reihans dari Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu bersama dengan Pak Dandim, Bapak Letkol Infanteri asli Esos. Pada kesempatan kali ini, saya dan Pak Dandim yang kebetulan menjadi narasumber, kami akan melakukan podcast terkait penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Mohon izin Pak Dandim, bisa langsung kita tanya-tanya seputar penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2025. Pak Dandim, mungkin bisa dijelaskan Pak Dandim, apakah di tahun ini ada penerimaan pendaftaran prajurit TNI di tahun 2025? Baik, terima kasih Mas Raffi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja sih sebenarnya yang penerimaan prajurit TNI di tahun ini. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, setiap tahunnya TNI itu selalu membuka pendaftaran untuk pemuda-pemuda terbaik bangsa itu ikut bergabung bersama TNI. Di antaranya ada Taruna Akademi TNI, kemudian ada Sepapeka, dan khusus untuk TNI AD sendiri ada Bintara PK dan Tamtama PK. Nah, di mana untuk Tamtama PK ini yang saat ini sedang berlangsung ataupun sedang berjalan untuk pendaftarannya. Demikian Mas Raffi. Terima kasih Pak Dandim. Berarti yang akan menjadi dalam waktu dekat ini akan dibuka ataupun sedang dibuka itu adalah tentang penerimaan prajurit Tamtama PK Pak Dandim. Ya, betul sekali. Baik, mohon izin Pak Dandim untuk selanjutnya untuk jadwal pendaftaran Pak Dandim. Itu kira-kira di tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak Dandim? Mohon izin. Baik, untuk pendaftaran sendiri saat ini sudah dibuka. Ya. Pendaftaran bisa melalui online, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Kemudian bisa mendaftar melalui website TNI AD yang telah dibuat. Nanti para pemuda ataupun adik-adik yang ingin bergabung bersama TNI AD dapat langsung datang, bisa langsung datang ke Kodim untuk mencari informasi, bisa juga lewat koramil terdekat yang ada di wilayahnya. Sehingga nanti dari koramil akan membantu mengarahkan terkait dengan persyaratan maupun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk sebagai calon siswa Tamtama TNI AD yang saat ini sudah dibuka. Ya. Terima kasih Pak Dandim. Jadi bagi para pemuda yang mungkin di luar sana belum ada ataupun tidak dijangkau internet, mereka mau langsung datang ke Kodim, bisa diterima Pak Dandim? Bisa, sangat-sangat bisa. Dan anggota kami yang ada di Kodim maupun di koramil di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu siap untuk membantu mengarahkan adik-adik tersebut untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI AD. Mungkin Pak Dandim untuk selanjutnya, apakah pendaftaran ini khususnya penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat tahun 2025 ini pungut biaya Pak Dandim? Ya, terima kasih Mas Raffi. Memang ini kadang-kadang selalu menjadi pembahasan yang hangat. Orang kalau ingin masuk tentara harus bayar semacam. Jadi di sini saya tegaskan, ya, pendaftaran TNI AD tidak dipungut biaya sama sekali. Dan tidak dipungut biaya apapun, baik itu dalam proses rekrutmen, pendaftaran sampai dengan tes, sampai dengan si calon ini dinyatakan masuk itu tidak dipungut biaya apapun. Namun apabila ya mungkin masyarakat atau mungkin calon ini atau pihak keluarga yang menemukan atau mungkin tidak ada terindikasi melihat ada yang mungkin oknum nakal ya, yang mencoba memfasilitasi hal demikian, silahkan dilaporkan ke kita, dan saya jamin, saya dan tim 12 orang Psikolog menjamin akan diproses oleh psikolog, baik yang menyogok maupun yang menerima sogokan pasti akan diproses, dan si calon tersebut kita pastikan tidak akan bisa melanjutkan untuk menjadi prajurit TNI. Ya, siap. Terima kasih Pak Dandim. Ini untuk mengingat bagi teman-teman untuk melapor ke nomor tersebut jika ada hal yang tidak diinginkan. Baik, mungkin Pak Dandim dalam hal penerimaan ini, adakah upaya dari Kodim 1206 Putus Simbol ini agar para calon-calon prajurit ini, calon-calon siswa bisa lulus dengan maksimal, dengan sempurna? Baik, terima kasih Mas
Raffi. Mungkin selama ini banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui. Sebenarnya di Kodim itu kita sudah menyiapkan tim. Jadi ada anggota kita yang kita siapkan untuk membina para calon-calon siswa ini. Jadi apabila ada dari pemuda-pemuda yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon TNI, dapat datang ke Kodim, dapat bergabung di Kodim, di mana di sana akan ada kita buat pembinaan, ya. Yang pertama pembinaan jasmani. Kenapa kita buat jasmani? Karena kita tahu modal dasarnya soal pendidikan jasmani harus prima, gitu, harus fisiknya harus bagus. Jadi kita akan ada pembinaan jasmani di sana sehingga mereka tahu apa sih sebenarnya tes-tes yang akan dilaksanakan pada saat tes jasmani. Mungkin orang tahunya hanya lari saja, padahal dalam Garjas itu tidak hanya lari, dan lari pun ada waktunya. Contohnya lari 12 menit minimal harus mendapat berapa meter sehingga dia mendapat nilai yang maksimal. Tidak hanya lari. Kemudian juga ada Garjas P. Bagaimana sebenarnya push up yang benar yang dihitung, bagaimana pull up yang benar yang dihitung. Itu yang kadang-kadang masyarakat awam tidak tahu. Dia tahunya hanya saya fisik saya bagus, tapi targetnya berapa harus capai tidak tahu. Push up saya banyak, tapi benar tidak gerakannya. Itu yang kadang-kadang tidak diketahui. Kemudian juga kita apabila ada calon siswa yang kita bina itu kita akan mengarahkan. Contohnya sebelum dia melakukan tes, kita akan arahkan untuk melakukan konsultasi kesehatan sehingga bisa dicek awal, ya, lalu kita cek up. Manakala si calon siswa ini mungkin ada kendala di kesehatan, jadi jauh-jauh hari sudah bisa berobat. Nah, sehingga harapannya nanti ketika dia tes, dia tidak ada kendala dengan masalah kesehatan. Kemudian jasmaninya juga bisa memenuhi standar yang diharapkan. Demikian juga untuk pembinaan-pembinaan yang lain. Jadi ini adalah kesempatan yang cukup baik bagi adik-adik ataupun para pemuda yang ingin bergabung dengan TNI AD. Silakan datang ke Kodim, karena kami di Kodim ada tim, ya, kami siapkan anggota-anggota khusus untuk membina para adik-adik sekalian sehingga adik-adik bisa meraih cita-cita yang diharapkan untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, terima kasih Pak Dandi. Bahkan ini saya baru tahu Pak Dandi ini begitu lengkap, begitu maksimal persiapan dari Kodim 1206 Pak Dandi, dari mulai adanya pembinaan jasmani, adanya konsultasi kesehatan dan pembinaan lainnya. Jadi masyarakat memang ya masih awam, masih tidak ada gambaran bagaimana tes segala macam, datang ke Kodim lewat pembinaan. Jadi ketika nanti dari tes mereka bisa secara maksimal Pak Dandi. Ya, harapan kita demikian. Terima kasih Pak Dandi. Terakhir Pak Dandi, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Dandi untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin bergabung menjadi prajurit ataupun calon siswa Pak Dandi. Baik, saya menitip pesan kepada adik-adik ataupun para pemuda yang khususnya ingin bergabung bersama kami di TNI Angkatan Darat. Yang pertama, selalu jaga kesehatan yang baik, ya. Kemudian jaga fisik, jangan aneh-aneh, ya. Jangan ada terlibat perkara hukum, karena apabila cacat hukum tentunya tidak akan bisa untuk mendaftar ataupun bergabung bersama dengan TNI Angkatan Darat. Ya. Siapkan sebaik mungkin sehingga pada saatnya Anda bergabung bersama kami, Anda sudah siap, ya. Pesan saya, mari bersama-sama bergabung bersama kami dalam penerimaan prajurit TNI AD khususnya di tahun 2025 ini dengan gratis tentunya, tanpa dipungut biaya apapun. Demikian. Siap. Terima kasih Pak Dandi. Pada kesempatan kali ini saya melakukan podcast dengan Komandan Kodim Letkol Infantri Nasriah Sos, membahas tentang beberapa hal dari mulai penerimaan pendaftaran khususnya di tahun ini yang sudah dibuka, yaitu adalah penerimaan tambahan ABK TNI AD tahun 2022 dengan jadwal pendaftaran itu dari 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2024. Media itu bisa secara online ataupun bisa datang langsung ke Kodim. Lalu kita juga menekankan di sini tanpa adanya pungutan dalam melakukan pendaftaran. Kemudian tadi ada upaya-upaya juga yang disebutkan oleh Pak Dandi terkait
penerimaan ini agar bisa mendapatkan pembinaan pelatihan jasmani untuk memaksimalkan penerimaan tanpa mereka yang tahun dulu. Lalu tadi di terakhir kita dapat pesan-pesan dari Nadiem banyak anak muda yang ingin mendaftar agar mulai dia semakin semangat mendaftar menjadi calon kandidat. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini Pak Nadiem. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bahas hal lain pada yang ke hobi kita Pak Nadiem. Terima kasih Mas Raffi. Tetap sehat, tetap semangat dan berbahagia. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, anak-anak muda di luar sana untuk segera bergabung ataupun segera menanyakan jika ada ketertarikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.